warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tidak lupanya kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu bahasa Indonesia Bapak Syihabul Huda, yang kami cintai dan kami banggakan, teman-teman semua, semoga kita tetap semangat meskipun pembelajaran jarak jauh pada saat ini. Baik, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Ilda Yulia Putri sebagai moderator dan sekaligus pemateri keempat. Selanjutnya Saudara Muhammad Zidan Al-Fahashim sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya Saudara Muhammad Istikhori sebagai pemateri kedua, serta Saudari Siti Masyitoh sebagai pemateri ketiga. Alangkah baiknya sebelum kita memulai diskusi kita pada saat sekarang ini, kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada pemateri pertama, Saudara Muhammad Zidan Al-Fahashim, disilahkan. Pengertian karya ilmiah. Menurut Wardani, karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematik dan bersifat ilmiah. Sistematis bahwa karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu, sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangatlah jelas dan padu. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menyalin atau meminjam hasil karya atau ide tanpa memberi pengakuan kepada penulis asli. Menurut KBBI, plagiarisme adalah 1. Plagiarisme, menjiplakan atau yang melanggar hak cipta. 2. Plagiat, mengambil karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau ngejiplak. Ketiga, plagiator. Plagiator adalah orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan sendiri. Menjiplak. Adapun orang yang melakukan plagiat disebut plagiator. Ciri-ciri plagiat diantaranya: yang pertama, mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri. Yang kedua, mengakui pendapat orang lain sebagai milik sendiri. Yang ketiga, memberikan tulisan yang sama tanpa menyebutkan sumbernya. Jenis-jenis dan tindakan plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme parsial. Plagiarisme ini adalah jenis plagiarisme dengan cara mengambil karya milik orang lain yang kemudian digabungkan menjadi satu dan terkesan seperti karya orisinil atau karya asli. Yang kedua ada plagiarisme minimalis. Plagiarisme minimalis ini dilakukan dengan cara memplagiasi konten yang sama tetapi diubah dalam aliran yang berbeda. Pada jenis ini, plagiator mencoba untuk menyalin ide-ide, pendapat, pemikiran, dan konsep dari penulis lain sedemikian rupa sehingga karyanya tidak tampak seperti menjiplak. Ini merupakan perubahan aliran yang membuat pekerjaan tampak asli dan orisinil. Yang ketiga ada plagiarisme penuh. Jenis plagiarisme ini adalah aksi plagiasi yang menjiplak seluruh konten dari sumber secara keseluruhan, mulai dari huruf, aliran, bahkan tanda baca juga disalin tanpa ada beda sedikit pun dari sumber yang asli. Konten-konten yang diplagiasi itu kemudian disajikan seolah-olah itu adalah karyanya sendiri. Yang keempat, ada plagiarisme mosaik. Plagiarisme mosaik adalah jenis plagiarisme yang paling umum yang dilakukan khususnya oleh pelajar. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan wawasan mengenai tindak plagiasi. Plagiarisme ini adalah plagiarisme yang mengubah konstruksi kalimat tetapi tidak ingin repot untuk mengubah kata-kata aslinya. Akibatnya, perubahan kalimat, aliran berbeda namun kata-kata hampir sama. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sanksi plagiarisme.
Adapun sanksi bagi para plagiator telah diatur oleh negara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 12 tentang sanksi bagi para pelaku plagiarisme. Adapun pasal 12 ini berbunyi, ayat 1, sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat terdiri atas A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, D. Pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, E. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, F. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau G. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Ayat 2. Sanksi bagi dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11 ayat 6 secara berurutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat terdiri atas A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, D. Penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, E. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat, F. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan, G. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan, atau H. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ayat 3. Apabila dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf F, huruf G, dan huruf H menyandang sebutan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama, maka dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama oleh menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat melalui koordinator perguruan tinggi swasta. Ayat 4. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama perguruan tinggi lain apabila dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf H atau huruf G serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor ahli peneliti utama. Ayat 5. Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Ayat 6. Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berupa A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Pernyataan pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Nah, sanksi-sanksi itulah yang tercantum dalam pasal 12 ini. Namun perlu kita ketahui bahwasannya sanksi bagi plagiator juga berlaku bagi lulusan yang karya ilmiahnya ternyata mempunyai unsur plagiarisme. Hal ini tuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Cara efektif menghindari plagiasi. Yang pertama yaitu dilakukan ketika proses penulisan. Dalam proses penulisan, kita bisa memperhatikan yaitu 1. Dalam menulis sebaiknya menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Yang kedua, menuliskan sumber referensi untuk pernyataan-pernyataan yang diacu oleh penulis. Yang ketiga, memberikan batasan yang jelas di bagian mana saja dalam uraian yang berupa kutipan atau pernyataan dari penulis.
Yang keempat, jika seorang penulis ingin memperkuat argumennya, maka ia harus menyatakan dengan tegas dari mana sumber yang ia dapat atau ia kutip. Yang kelima, lebih baik menulis sendiri karya tulis ilmiah walaupun mungkin sangat tidak bagus untuk dibaca atau dipublikasikan. Yang keenam, agar tidak terkena penyakit plagiasi, sebaiknya biasakan menulis setiap hari. Yang ketujuh, tidak ada penulis yang langsung bisa menulis. Dan terakhir, tidak mudah untuk membuat sebuah karya ilmiah. Kedua, ketika pengutipan wawancara. Ketika pengutipan wawancara, kita harus memperhatikan di antaranya: 1. Tandai setiap bagian yang akan dikutip dengan tanda khusus seperti di garis bawah atau dengan menggunakan stabilo. Yang kedua, tandai dan catat my idea yang diambil dari sumber dan kutipan dari mana yang dapat menjadi pendapat atau kesimpulan pribadi. Yang ketiga, ketik parafrasa dan mengambil kesimpulan. Nah, dalam ini kita harus memperhatikan: 1. Baca bagian yang dikutip secara cermat lalu lakukan parafrasa tanpa melihat teks. Yang kedua, setelah selesai cek kembali untuk membandingkan antara parafrasa yang dibuat dengan teks aslinya. Yang keempat, ketika mengutip langsung. Ketika mengutip langsung, kita harus memperhatikan di antaranya yaitu: 1. Cantumkan sumber yang akan dikutip sejelas-jelasnya dalam dokumentasi. Yang kedua, pilih bagian yang akan dikutip secara langsung, secara profesional dengan tanda baca yang khusus. Yang kelima, ketika mengutip tidak langsung. Ketika mengutip tidak langsung, kita harus memperhatikan yang pertama yaitu cantumkan sumber yang dikutip dengan sejelas-jelasnya dalam dokumentasi. Yang kedua, cermati bagian yang akan dikutip tidak langsung, lalu lakukan parafrasa dengan menggunakan kalimat kata atau dengan kalimat lain. Baik, mungkin hanya sekian diskusi kita pada saat sekarang ini. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.